Bapak Ibu, kembali lagi dan JJ Bu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Saya ingin melanjutkan membaca bukunya Ko Handoyo, Give More Help Prospect to Buy. Sekarang saya membacanya lebih lancar. Di awal-awal untuk membacanya susah. Give More Help Prospect to Buy, lebih cepat gitu ya. Bapak Ibu, semoga pembacaan buku ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk jenis fitur yang berhubungan dengan investasi ada switching, redirection, top up incidental sudah saya bacakan, dan top up reguler juga sudah bacakan. Saya akan bacakan tentang penarikan dana withdrawal. Jadi fasilitas penarikan dalam polis unit ini dapat dilakukan setiap saat tanpa dikenai bunga atau kewajiban untuk mengembalikan. Nasabah dapat mengambil sebagian besar nilai tunai polis serta menyisakan sejumlah dana investasi tertentu dalam polisnya. Hasil penarikan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau diinvestasikan ke dalam alternatif investasi yang lain yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Ini akan mengoptimalkan hasil investasi nasabah. Sebagai contoh, saat melihat nilai tunai polisnya sudah cukup banyak, nasabah dapat menarik sebagian nilai tunai dan menggunakan untuk membeli sebuah rumah, toko atau ruko dan menyewakannya. Dari investasi dalam properti ini, nasabah dapat mendapatkan penghasilan sewa dan apresiasi nilai properti. Di sisi lain, nasabah tetap menikmati perlindungan asuransi secara penuh. Besarnya manfaat asuransi tidak berkurang meskipun sebagian besar nilai tunai diambil. Jadi ini fleksibel ya, unit link. Ini tentu saja sangat menguntungkan nasabah baik dalam kaitannya dengan proses akumulasi nilai aset maupun perlindungan terhadap keutuhan nilai aset tersebut. Catatan penting yang perlu diingat nasabah melakukan penaikan nilai tunai polis adalah ketentuan tentang syarat tetap berlakunya polis in force. Perlindungan asuransi tetap berlaku sepanjang biaya asuransi tetap dibayar. Biaya asuransi ditarik di debit setiap bulan dari saldo nilai tunai polis. Saat saldo nilai tunai polis hampir habis, nasabah perlu melakukan pembayaran premi atau melakukan top up insidental supaya tetap tersedia saldo yang mencukupi membayar biaya asuransi. Jika tidak, maka polis akan batal atau lapse. Untuk itu, nasabah perlu mengetahui besarnya biaya asuransi per bulan. Apabila nasabah melakukan cuti premi, sangat dianjurkan untuk mengecek secara berkala berapa besarnya saldo nilai tunai polisnya. Hal ini sebagai langkah preventif untuk menghindari kerugian akibat batalnya polis. Saat nasabah ingin memulihkan kembali revival polis yang batal tersebut, perusahaan asuransi akan melakukan proses underwriting ulang. Apabila proses pemulihan langsung disetujui, nasabah tetap akan dikenakan masa tunggu dari awal. Untuk jenis pertanggungan yang mensyaratkan masa tunggu, misal untuk manfaat sakit kritis dan rawat inap. Berdasarkan riwayat kesehatan, klaim yang pernah diajukan, usia atau besarnya pertanggungan, perusahaan asuransi mungkin pula meminta nasabah melakukan pemeriksaan medical ulang, di mana biaya ditanggung oleh nasabah. Wadaw. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, perusahaan asuransi dapat menerima, mengenakan tarif asuransi lebih tinggi, rate up, menetapkan pengecualian untuk kondisi risiko tertentu, exclusion apabila sudah pernah sakit, menunda, menolak proposal pemulihan tersebut, jadi nggak bisa dipulihkan. Polis yang ditolak pemulihannya atau disetujui tidak dalam kondisi yang sama seperti saat sebelum lapse, tentu saja merugikan nasabah tidak hanya dari sisi uang premi yang telah disetorkan, tapi juga dari segi manfaat yang tidak dapat dinikmati lagi. Sayang ya Bapak Ibu. Oke, untuk itu nasabah perlu memeriksa nilai tunai polisnya, jangan sampai polis batal tanpa disadari karena nilai tunai polis tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi. Agent juga wajib memonitor nilai tunai polis nasabahnya, khususnya yang telah mengambil cuti premi atau melakukan penarikan dana. Informasikan kepada nasabah beberapa saldo yang tersisa dan perkiraan berapa lama lagi saldo akan habis. Sarankan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran premi atau melakukan top up insidental. Nah, polis non-unit link tidak mempunyai fitur semacam ini.
non-unit link itu tradisional ya. Saat nasabah membutuhkan dana nilai tunai, ia dapat mengajukan pinjaman atas nilai tunai yang sudah terbentuk. Tidak semua nilai tunai boleh dipinjam. Waduh, besarnya pinjaman tergantung kebijakan setiap perusahaan. Untuk pinjaman ini, nasabah dikenakan kewajiban membayar bunga. Selain kelima fitur di atas, ada satu fitur lagi yang sangat membantu nasabah agar tetap dapat mendapat perlindungan asuransi. Fitur ini adalah fasilitas cuti premi atau premium holiday. Saat nasabah mengalami kesulitan membayar premi asuransi, misalnya rumahnya terbakar, misalnya dia mengalami kerugian, atau dia mengalami penurunan income. Hal yang acap kali terjadi pada polis non-unit ini adalah polis menjadi batal atau lapse. Atau polis tetap berjalan dengan manfaat asuransi yang lebih rendah. Ini merugikan nasabah apabila terjadi kesulitan likuiditas, itu hanya bersifat sementara. Dalam polis unit link, apabila sudah membayar premi selama waktu tertentu, biasanya setelah 24 bulan, nasabah dapat menikmati fasilitas cuti premi. Kalau sekarang 36 bulan ya, jadi bulan ke-37 baru boleh cuti premi jika membutuhkannya. Fasilitas ini menjadi satu solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan temporer dalam membayar premi asuransi karena kondisi ini tetap ingin melanjutkan polis dan menikmati manfaat asuransi. Selama cuti premi, nasabah tidak membayar premi asuransi. Saat terjadi risiko selama masa cuti premi, perusahaan asuransi tetap membayar manfaat asuransi secara penuh tanpa potongan apapun. Apakah nasabah menikmati perlindungan asuransi cuma-cuma? Sesungguhnya setelah cuti premi, nasabah tetap membayar biaya asuransi Cost of Insurance (COI) yang diambilkan dipotongkan dari nilai tunai yang ada. Cuti premi dapat dinikmati selama saldo nilai tunai cukup untuk membayar biaya asuransi. Saat sudah mampu membayar premi asuransi kembali, nasabah tinggal meneruskan pembayaran premi asuransinya, baik dengan membayar seluruh premi yang belum dibayarkan selama cuti premi atau cukup melanjutkan pembayaran premi seperti biasa. Sebagai contoh, nasabah membayar premi asuransi 2 juta per bulan. Saat premi sudah dibayar 24 bulan, nasabah mengajukan cuti premi tanpa tahu akan cuti premi berapa lama. Selang 15 bulan setelah cuti premi, nasabah menyatakan ingin mengakhiri masa cuti premi dan melanjutkan premi kembali pembayaran preminya. Besarnya premi yang belum disetor 15 bulan kali 2 juta tadi 30 juta. Nasabah dapat memilih melunasi premi yang belum disetorkan selama cuti premi sejumlah 30 juta atau melanjutkan pembayaran premi sebesar 2 juta per bulan. Tentu saja dari sisi akumulasi nilai tunai, membayar premi yang belum dibayarkan akan memberikan nilai tunai yang lebih besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Gunakan 2 masker, yang satu masker medis, yang satu masker kain mestinya. Tapi karena hari kemerdekaan saya pasang masker merah putih. God bless you, bye.